Sebelum Anda sampaikan tadi, aku sudah membaca. Di situ ada apanya? Ada apa yang menjebak rem itu? Ada sesuatu yang harus dibuang. Nah, itu jawabannya. Ya, tadi belum sampaikan kan? Belum. Aku udah tahu kan? Ya. Kalau ternyata ada yang mengganjal dia. Nah, itu nanti di sini nggak akan aku buang. Cukup aku singkirin. Karena belum banyak atau? Bukan. Kalau aku buang, kapan kamu mau olahraganya? Kalau tugasnya aku semua. Di sini aku singkirin. Tugas kamu buang. Kalau asupan nggak dijaga, kemungkinan jaringan ini mengeras. Kalau malas olahraga, dia terjebak, nggak bisa gerak. Kayak jempet berarti. Ya, berkarat. Berkaratnya Karena terbungkus jaringan di sekitarnya yang mengeras. Oh. Ya, kalau sudah begitu, masuk akal enggak? Kok tetap nggak bisa ya? Ya. Aku kok tetap merasa remku nggak fungsi ya. Kalau untuk gasnya Oke. sudah membaik tanpa bertemu dari terima materi. Bisa saja mengalami pergeseran letak. Ya. Jangan bilang enggak. Dia kan ngambang. Di situ ada tempat untuk dia bergerak. Oh. Ada kemungkinan geser. Geser. Ya. Ya. Nah, kalau dia geser, jarak tempuhnya udah berubah. Oh. Nahan kok tetap bocor. Salah satunya begitu pembuktiannya. Kemungkinan lain kalau tidak terjadi reposisi, kendur. Karena dia sebuah otot. Bisa kendur, bisa mengeras, bisa berkarat. Kendurnya kenapa? Malas olahraga, asupan gak dijaga. Itu kelihatan banget dari gerak tubuhnya yang buruk nanti. Kerasnya kayak apa? Karena dia memiliki tempat untuk bergerak, memang sengaja diciptakan Tuhan untuk bergerak. Kalau ada sebuah celah untuk memberikan kesempatan dia bergerak, benda ini pun berpotensi mengalami reposisi. Jangan bilang tidak. Karena di situ ada celah. Mungkin secara anatomi tidak bisa dibuktikan, tapi nanti pas dikerjakan, buktikan aja. Akan merasakan ada pergeseran. Nanti stabilkannya dari rumusan rem senam. Sebelum kenal Ana dan mencoba mengikuti apa nih yang diajarkan di vlog gitu ya, itu sebelum kenal Ana terapis. Kemudian coba hubungi Ana, konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu ya. Materinya sih saya baru menemukan di Mbak Ana. Kalau yang lain sih saya nggak pernah mencari, sebetulnya juga nggak pernah pengen tahu. Cuma pada saat saya merasakan Edi dan pertama kali menemukan vlognya itu dari Mbak Ana, dan menurut saya logis, apa yang dijelaskan itu logis gitu, maksudnya masuk akal dan berpengaruh dengan kesehatan, itu masuk berhubungan lah satu sama lain. Saya mencoba menerapkan itu. Untuk gasnya beda? Ya, kalau gasnya ini terus, maksudnya lebih sering mudah on. Kalau Edinya gini, untuk gasnya, untuk organ reproduksi yang dikeluhkan, itu kan dari aliran darah, dia akan membaik perlahan. Saat continue ya berarti stabil. Tapi untuk Edinya, ini kan memang otot ya, itu yang saya merasa frustasi ketika dengan yang itu. Dan saya merasa gagal gitu. Kok nggak bisa? Bisa. Sekarang tak jelasin. Untuk kasus Edinya, artinya adalah labnya tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya. Kemungkinannya adalah reposisi. Jangan bilang tidak, karena dia sebuah benda yang harus bergerak, sebuah benda yang harus
bergerak. Kalau ada sebuah celah untuk memberikan kesempatan dia bergerak, benda ini pun berpotensi mengalami reposisi. Jangan bilang tidak. Karena di situ ada celah. Mungkin secara anatomi tidak bisa dibuktikan, tapi nanti pas dikerjakan buktikan aja. Akan merasakan ada pergeseran, bergerak. Sekarang kalau versi lain, kalau tadi reposisi, yang kedua mengeras, yang ketiga terlalu kendur, yang keempat berkarat. Kalau di area rongga itu terisi jaringan yang memadat karena banyak duduk, kalau asupan nggak dijaga, kemungkinan jaringan ini mengeras. Kalau malas olahraga, dia terjebak, nggak bisa gerak. Kayak jempet berarti. Ya, berkarat. Berkaratnya Karena terbungkus jaringan di sekitarnya yang mengeras. Ya, kalau sudah begitu, masuk akal enggak? Kalau klien Jakarta ini, aku kok tetap nggak bisa ya praktekan rumusan rem. Aku kok tetap merasa remku nggak fungsi ya, padahal udah dapat materi. Ya, kalau untuk gasnya sudah membaik tanpa bertemu dari terima materi. Untuk remnya kok nggak bisa ya Mbak Ana? Jawabanku adalah sebelum Anda sampaikan tadi, aku sudah membaca. Di situ ada apanya? Ada apa yang menjebak rem itu? Ada sesuatu yang harus dibuang. Nah, itu jawabannya. Ya, tadi belum sampaikan kan? Belum. Aku udah tahu kan? Kalau ternyata ada yang mengganjal dia. Nah, itu nanti di sini nggak akan aku buang. Cukup aku singkirin. Karena belum banyak atau? Bukan. Kalau aku buang, kapan kamu mau olahraganya? Kalau tugasnya aku semua. Di sini aku singkirin. Tugas kamu buang. Buang sendiri dengan. Kalau semuanya terima mateng dikerjakan di sini, kamu akan segera rusak lagi karena tidak ada upaya untuk stabilkan. Tetap tidak akan termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat, termasuk olahraga. Kalau di sini langsung bagus, kamu nggak akan olahraga. Nanti dikit-dikit kesini lagi. Kerjanya apa? Saya OB. OB? Di mana? Di salah satu sekolah sih, sekolah swasta di Jakarta. OB itu berarti bersih-bersih kayak gitu? Ya. Nanti meritnya sama salah satu pendidik di sana. Enggak sih, kayaknya sih. Ya, nggak ada tertarik sama OB mah, guru mah. Kata siapa? Ya, nggak tahu sih kalau kamu dia OB, ya. Pulang OB kamu ngojek misalnya, atau dagang apa? Onlinean kan banyak. Penghasilanmu besar. Apa alasan mereka nggak mau? Ya, sekarang kalau perempuan kan, apalagi udah ada gelar, ya kan pasti ada gengsi tersendiri. Aku nggak ada gelar, nggak ada gengsi. Beda orang.